Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tips saya kawan. Channel yang tentang ide konten dan juga tutorial YouTube tentang YouTuber pemula kawan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 hal penting yang bisa menunjang berkembangnya channel YouTube kita kawan-kawan. Jika di antara beberapa hal ini ataupun 3 hal ini ada di video kita, otomatis video kita akan ramai. Tapi jika sebaliknya di antara 3 hal ini tidak ada di video channel YouTube kita, maka video kita akan sepi kawan-kawan. Oke, ada 3 hal penting yang perlu kawan-kawan ketahui kawan-kawan, yaitu di antaranya itu fitur jelajah ataupun beranda YouTube atau rekomendasi video dan juga penelusuran video. Nah, beberapa tiga ini akan saya bahas kan, kemudian akan saya kupas bagaimana sih supaya video kita itu bisa viral dan juga video kita bisa direkomendasi oleh salah satu di antara ketiga ini kan kawan. Oke, contohnya seperti ini kawan. Yang pertama itu fitur jelajah. Nah, di mana fitur jelajah itu sendiri yang kawan-kawan harus perlu ketahui. Jadi fitur jelajah itu kawan-kawannya artinya apa? Video kita tuh akan muncul langsung ke visitor ataupun ke penonton, baik di beranda awal atau waktu dia langsung membuka YouTube, dan juga biasanya hal ini juga terkait dengan histori pencarian kawan-kawannya. Contohnya seperti ini, kalau kita masuk ke YouTube-nya. Nah, misalkan kita tutup dulu YouTube ini kawan-kawan, langsung kita buka pertama, misalkan seperti ini kawan-kawan. Nah, kita buka aplikasi YouTube-nya. Nah, setelah itu, nah inilah yang dinamakan fitur jelajah. Jadi pihak YouTube itu langsung menunjukkan ataupun langsung menyodorkan video-video yang algoritmanya sudah bagus ataupun rasio klik tayangnya sudah bagus kan, yaitu seperti ini karena langsung ditunjukkan, langsung kita disodorkan oleh pihak YouTube itu harus menonton seperti ini kawan. Nah, jadi ini yang dinamakan fitur jelajah ataupun beranda YouTube. Jadi penonton itu langsung disodorkan oleh YouTube sendiri kan. Jadi disodorkan langsung ke penonton itu secara langsung kan pokoknya. Nah, jadi di channel tips ini kan yang pertama itu sepanjang waktu dilihat dari cara penonton menemukan video saya. Jadi dari fitur jelajah itu 50 ataupun 40-45% dan juga dari halaman channel dan penelusuran YouTube dan juga rekomendasi video. Rekomendasi masih kecil kan. Oke, yang selanjutnya saya akan bandingkan rekomendasi video. Oke kawan-kawan, yang kedua itu adalah rekomendasi video, dimana yang teman-teman kita ketahui juga bahwa salah satu bentuk video kita itu menjadi viral ataupun banyak penontonnya adalah direkomendasikan oleh pihak YouTube kawan-kawan. Jadi rekomendasi itu juga dibagi menjadi 2 tahapan kawan-kawan, yaitu mendapatkan rekomendasi dari channel kita sendiri ataupun dari channel orang lain. Tapi yang perlu kawan-kawan ketahui juga bahwa rekomendasi video itu harus melalui beberapa tahapan, yaitu bagaimana sih cara agar strategi video kita direkomendasi oleh YouTube Studio. Yang pertama adalah di algoritma YouTube kan. Yang pertama di optimasi SEO dan juga unggah video sesuai nas ataupun thumbnail dan juga interaksi dengan penonton ataupun juga konsisten ataupun juga dengan engang gimana atau misalnya kepuasan. Nah, jadi di sini saya contohkan misalkan rekomendasi video kan. Misal kita cari pencarian di sini tentang mukbang kan, misal tentang mukbang kan, misal tentang mukbang apa tuh? Mukbang lalapan mentah. Nah, kita buka di sini kan kawan. Nah, di sini sudah nongol videonya Daniel Official kan punya. Misalnya kita buka video Daniel Official ini. Nah, kita buka di sini kan kawan. Oke, tunggu dulu iklan. Nah, kita skip aja. Nah, di sini pasti ada video Daniel juga kan. Misalnya kita, nah di sini ada pun. Ini yang namanya direkomendasikan oleh channel kita sendiri, yaitu kita buka channelnya Daniel Official, dan di sini juga ada video Daniel Official juga kan. Nah, gimana sih caranya supaya video kita itu direkomendasikan oleh channel kita sendiri? Caranya apa? Kita membahas topik yang sama kan, pokoknya dengan
penonton juga yang banyak atau rasio klik juga yang banyak. Jadi seperti sebelumnya saya bilang bahwa harus membuat video secara satu topik atau satu niche kan kawannya. Nah, dengan juga mengikuti dengan rasio klik tayang juga yang tinggi atau kualitas penonton yang bagus, misalkan durasi yang lama kan dan juga engagement ataupun kepuasan bagi para penonton. Nah, yang kedua adalah channel kita direkomendasikan oleh channel lain. Nah, seperti ini kan, kita buka channelnya Daniel Official, maka di bawah ini juga sudah ada channelnya Aike Tina. Nah, ini yang disebut dinamakan adalah channel yang direkomendasikan oleh channel lain. Dan juga di sini ada kan di sini ada mukbang lalapan mentah, dan saya di atas tadi saya menentukan tema ataupun penulisan tentang mukbang lalapan mentah, dan di sini juga Aike Tina ini mukbang lalapan mentah juga. Nah, jadi itulah kawan-kawan yang disebut dengan rekomendasi channel dari orang lain. Nah, gimana supaya channel kita tuh bisa direkomendasi orang channel? Harus satu tema dengan channel yang lain kawan, dan juga harus mempunyai rasio klik tayang yang tinggi, retensi penonton yang baik, dan juga engagement ataupun kepuasan dari kawan-kawan ataupun dari penonton itu sendiri. Nah, setelahnya misalkan kita menonton video Daniel Official yang kita ngasih like, komen, serta share dan membagikan, bahwa langsung video-video Daniel Official ini langsung bermunculan di YouTube kita kan kawan. Nah, itu dia yang dinamakan dengan rekomendasi video kan kawannya. Oke kawan-kawan, yang ketiga adalah penelusuran YouTube. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penelusuran YouTube kawan? Yaitu hasil penelusuran yang dapat meliputi seperti video ataupun channel atau play dan live stream. Juga kita mungkin menemukan channel kita di bagian paling atas, ataupun misalnya hasil penelusuran jika nama sebutan channel ataupun nama channel Anda biasa digunakan dalam judul video. Maksudnya seperti ini kawan. Jika video kita ditemukan di paling atas ataupun misalkan harus muncul di beranda yang paling atas, maka kita harus juga mengoptimasikan kata kunci yang baik. Apa sih ya kawan-kawan kata kunci itu? Kata kunci itu maksudnya adalah kata ataupun kalimat yang sering digunakan orang untuk mencari sebuah artikel ataupun video yang mereka cari kawan. Misalnya seperti ini kawan, kita balik lagi ke YouTube, aplikasi YouTube. Misalnya kita carikan di sini, misalkan sama seperti kalau misalkan mencari mukbang lalapan mentah. Nah, inilah yang disebut pencarian kata kunci ataupun penelusuran YouTube. Kalau di sini banyak kan pokoknya. No, contohnya misalkan kita mengklikkan mukbang lalapan mentah, di sini banyak mukbang lalapan mentah sambal terasi, mukbang lalapan mentah Thailand, mukbang lalapan mentah tanpa nasi. Nah, seperti itulah kawan yang disebut nama penelusuran YouTube ataupun kata kunci yang digunakan orang untuk mencari sebuah judul atau sebuah tema yang mereka cari. Nah, jadi seperti kawan-kawannya yang namanya disebut penelusuran YouTube. Nah, kita juga kalau setelah misalkan kita sudah mengoptimasikan kata kunci ataupun misalkan sudah memperbaiki optimasi video, kita juga tidak mungkin memungkinkan video kita juga muncul di beranda paling atas, karena itu juga harus meliputi dengan yang seperti saya bilang tadi, rasio klik tayang yang tinggi, retensi penonton yang baik, juga engagement ataupun kepuasan yang diberikan oleh sebuah penonton, seperti memberikan like, komen, serta share video yang dia kasih ke video kita kan kawan. Nah, jadi seperti saya bilang kawan, kita harus menentukan tema ataupun judul ataupun menentukan video kita itu ataupun YouTube channel kita itu harus satu niche ataupun satu tema yang bisa direkomendasikan oleh video. Maksudnya bisa algoritma itu membaca video kita, di manakah video kita harus diarahkan semua penonton kawan. Jadi kalau misalnya kita video kita campur-campur, jadi algoritma YouTube juga bingung kemana arahnya video ini kan kawan. Nah, jadi kawan-kawan harus memperhitungkan kembali sebuah judul atau membuat video itu harus satu niche kawan-kawannya. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, jika emang kita pingin, oke kawan, jadi kesimpulannya, jika emang video kita tuh harus viral atau harus banyak penonton, maka kita harus berada di salah satu tiga tersebut, diantaranya yaitu fitur jelajah atau rekomendasi video, juga penelusuran video.
Makanya teman-teman harus sering upload video yang rajin dan juga harus sering mengoptimalisasikan video secara baik. Insya Allah pasti lama-lama video kita akan viral kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita juga masih sama-sama belajar kawan-kawan. Alangkah baiknya kawan-kawan jika emang video kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua, alangkah baiknya kawan-kawan juga ingin memberikan like, komen, dan juga serta share video jika emang video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya ucapkan Assalamualaikum.